Hai, welcome back to my channelnya Mahasiswa. Di video kali ini, aku akan bahas tentang 10 universitas yang menyediakan program S2 Pendidikan Dasar di Indonesia. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu nggak ketinggalan informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, mungkin teman-teman masih banyak yang bingung apa bedanya antara pendidikan dasar sama PGSD. Jadi kalau PGSD itu cuma fokus untuk nantinya berkarir di SD, tingkat SD aja. Sementara kalau pendidikan dasar yaitu di tingkat SD dan SMP. Kalau kamu sudah menentukan bahwa kamu pengen bisa berkarir di bidang pendidikan dasar atau di tingkat SD dan SMP, dan kamu pengen melanjutkan S2 di bidang itu, maka pastikan kamu menonton video ini sampai akhir, karena di video ini aku akan kasih tahu 10 universitas yang menyediakan program S2 Pendidikan Dasar di Indonesia beserta apa aja sih persyaratan background pendidikannya. Kampus yang pertama yaitu di Universitas Pendidikan Indonesia atau di UPI. Untuk di UPI ini nama programnya yaitu Magister Pendidikan Dasar. Untuk persyaratan background pendidikannya bisa berasal dari kamu yang S1 PGSD, S1 Pendidikan, ataupun bidang lain yang masih relevan dengan pendidikan dasar. Dengan IPK minimal 3 dan kamu perlu melampirkan berkas lain kayak ijazah, transkrip nilai, CV, surat rekomendasi, dan proposal rencana penelitian. Untuk tahap seleksinya ada apa aja sih? Yang pertama ada tes TPA atau tes potensi akademik, kemudian tes kemampuan bahasa Inggris, dan juga wawancara. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Pendidikan Dasar di UPI, kamu bisa klik link pendaftaran UPI yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang kedua di Universitas Negeri Jakarta atau di UNJ. Untuk nama programnya yaitu Magister Pendidikan Dasar, dan untuk persyaratan background pendidikannya, UNJ ini cuma menerima yang lulusan dari S1 PGSD dan juga S1 Pendidikan Dasar aja. Jadi nggak bisa menerima dari background pendidikan lainnya. Jadi kamu perlu melampirkan berkas lain kayak transkrip nilai, ijazah, CV, surat rekomendasi, dan proposal rencana penelitian. Untuk tahap seleksinya ada apa aja sih? Yang pertama ada tes TPA, kemudian tes kemampuan bahasa Inggris, dan juga wawancara. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Pendidikan Dasar di UNJ, kamu bisa klik link pendaftaran UNJ yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang ketiga yaitu di Universitas Negeri Yogyakarta atau di UNY. Untuk nama programnya yaitu Magister Pendidikan Dasar, dan untuk persyaratan background pendidikannya, di UNY ini menerima dari yang lulusan S1 PGSD, S1 Pendidikan Dasar, dan S1 lainnya, tapi masih terkait atau linear dengan bidang pendidikan dasar tadi, dengan IPK minimal 3 dan perlu melampirkan berkas-berkas lainnya kayak ijazah, transkrip nilai, CV, surat rekomendasi, dan proposal rencana penelitian. Untuk tahap seleksinya ada apa aja sih? Sama juga, pertama ada tes TPA, kemudian ada tes kemampuan bahasa Inggris, dan juga wawancara. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Pendidikan Dasar di UNY, kamu bisa klik link pendaftaran UNY yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang keempat yaitu di Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Untuk nama programnya di UNESA ini yaitu Magister Pendidikan Dasar, dan untuk persyaratan background pendidikannya di UNESA ini cuma menerima dari yang lulusan S1 PGSD, S1 Pendidikan Dasar, dan bidang lainnya yang masih relevan atau terkait dengan pendidikan dasar. Selain itu, kamu juga perlu melampirkan transkrip nilai, ijazah, CV, surat rekomendasi, dan juga proposal rencana penelitian. Untuk tahap seleksinya ada apa aja sih? Yang pertama ada tes TPA atau tes potensi akademik, tes kemampuan bahasa Inggris, dan juga wawancara. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Pendidikan Dasar di UNESA, kamu bisa klik link pendaftaran UNESA yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang kelima yaitu di Universitas 11 Maret atau UNS. Untuk di UNS ini nama programnya juga sama yaitu Magister Pendidikan Dasar. Untuk persyaratan background pendidikannya di UNS ini cuma menerima dari yang lulusan S1 PGSD, S1 Pendidikan Dasar, dan bidang lainnya yang masih terkait atau relevan. Selain itu, kamu juga perlu melampirkan berkas lainnya kayak ijazah, transkrip nilai, CV, surat rekomendasi, dan proposal rencana penelitian. Untuk tahap seleksinya ada apa aja sih? Yang pertama ada tes potensi akademik, kemudian wawancara, dan juga tes kemampuan bahasa Inggris. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Pendidikan Dasar di UNS, kamu bisa klik link pendaftaran UNS yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang keenam yaitu di Universitas Negeri Malang atau di UM. Untuk di UM ini nama programnya yaitu Magister Pendidikan Dasar. Untuk persyaratan background pendidikannya di UM ini masih menerima dari yang lulusan S1 PGSD, S1 Pendidikan Dasar, dan bidang-bidang lain yang masih relevan dengan bidang tersebut. Jadi yang masih di bidang pendidikan masih oke nih untuk mendaftar di UM. Dan juga untuk minimal IPK-nya 2,75, jadi nggak setinggi di kampus-kampus lain yang mensyaratkan minimal IPK-nya 3. Tapi kamu perlu melampirkan berkas lainnya kayak ijazah, transkrip nilai, CV, surat rekomendasi, dan juga proposal rencana penelitian. Untuk tahap seleksinya, pertama ada tes potensi akademik, tes kemampuan bahasa Inggris, dan juga wawancara.
Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Pendidikan Dasar di UM, kamu bisa klik link pendaftaran UM yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang ketujuh, di UNES atau Universitas Negeri Semarang. Di UNES ini nama programnya yaitu Magister Pendidikan Dasar, tapi di UNES ini cuma menerima dari yang lulusan S1 PGSD dan juga S1 Pendidikan Dasar. Jadi kalau dari bidang lain yang masih bidang pendidikan, belum bisa mendaftar ke UNES ini. Untuk persyaratan minimal IPK-nya 2,75 dan kamu perlu melampirkan berkas-berkas lainnya kayak ijazah, transkrip nilai, CV, surat rekomendasi, dan proposal rencana penelitian. Untuk tahap seleksinya, pertama ada tes potensi akademik, kemudian dilanjutkan dengan tes kemampuan bahasa Inggris dan juga wawancara. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Pendidikan Dasar di UNES, kamu bisa klik link pendaftaran UNES yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang kedelapan, di Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksa. Untuk nama programnya yaitu Magister Pendidikan Dasar, dan untuk persyaratan background pendidikannya, di Undiksa ini menerima dari lulusan S1 PGSD, S1 Pendidikan Dasar, dan bidang lainnya yang masih terkait dengan IPK minimal 3. Selain itu, kamu juga perlu melampirkan berkas-berkas lainnya kayak ijazah, transkrip nilai, CV, surat rekomendasi, dan proposal rencana penelitian. Tapi ini masih standar sih, sama seperti di kampus-kampus lainnya juga persyaratan untuk daftar S2 seperti ini. Terus untuk tahap seleksinya, pertama ada tes potensi akademik, tes kemampuan bahasa Inggris, dan juga wawancara. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Pendidikan Dasar di Undiksa, kau bisa klik link pendaftaran Undiksa yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang kesembilan yaitu di Universitas Negeri Makassar atau di UNM. Untuk di UNM ini nama programnya yaitu Magister Pendidikan Dasar dan cuma menerima dari yang lulusan S1 PGSD dan S1 Pendidikan Dasar dengan IPK minimal 2,75. Selain itu, kamu juga perlu melampirkan berkas lainnya kayak ijazah, transkrip nilai, CV, surat rekomendasi, dan juga proposal rencana penelitian. Untuk tahap seleksinya ada 3. Yang pertama tes potensi akademik, kemudian tes kemampuan bahasa Inggris, dan juga wawancara. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Pendidikan Dasar di UNM, kamu bisa klik link pendaftaran UNM yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang ke-10 di Universitas Negeri Padang atau di UNP. Untuk di UNP ini nama programnya yaitu Magister Pendidikan Dasar. Segi background pendidikan di UNP ini menerima dari yang lulusan S1 PGSD, S1 Pendidikan Dasar, dan juga bidang terkait dengan IPK minimal 3, serta kamu perlu melampirkan berkas lainnya, kayak transkrip nilai, ijazah, CV, surat rekomendasi, dan proposal rencana penelitian. Untuk tahap seleksinya, pertama ada tes potensi akademik, kemampuan bahasa Inggris, dan juga wawancara. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Pendidikan Dasar di UNP, kamu bisa klik link pendaftaran UNP yang sudah aku tulis di deskripsi. Itu dia 10 universitas di Indonesia yang menyediakan program S2 Pendidikan Dasar. Di antara ke-10 universitas yang aku sebutin tadi, mana sih yang paling menarik buat kamu? Jawab di kolom komentar ya. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Pendidikan Dasar di kampus lain yang tidak aku sebutkan di video ini, pastikan kamu cari informasinya mulai dari di sosial media, di website resminya, atau kalau misalnya bisa, kamu bisa datang langsung ke kampusnya untuk bertanya ke pihak kampus atau pihak program studi terkait program S2 Pendidikan Dasar yang pengen kamu daftarin, sehingga kamu bisa dapat informasi yang kredibel dan up to date tentang program tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.